Sidendreng Rempang adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Seluruh rakyat di kerajaan Sidendreng hidup makmur dan sejahtera. Seluruh tanaman tumbuh dengan subur. Hewan-hewan ternak juga tumbuh dengan sehat. Kerajaan Sidendreng dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Lapatirohi, yang memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat hebat yang bernama Lapagala, yang diberi gelar Nenek Maloro. Pada suatu pagi di kerajaan Sidendreng ada seorang lelaki yang sedang asyik membajak sawah. Hari itu ia ditemani oleh sepasang kerbau peliharaannya. Dengan tekun, lelaki itu membajak sawah menggunakan jarum. Hingga menjelang siang, tanah bajakannya baru selesai seperempatnya. Tiba-tiba, salah satu mata barunya patah. Aduh, aku telah mematahkan jarum ini. Aku harus segera memperbaikinya agar aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Lelaki itu berusaha mencari potongan kayu untuk memperbaiki mata barunya yang patah. Saat ia ingin mencari pohon di pematang sawah, tiba-tiba ia melihat sebuah tangkai kayu sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Kayu itu bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di kebun tetangga. Oh, nampaknya kayu itu cocok untuk dijadikan tengah di mata baru yang patah. Lelaki itu kemudian mengambil kayu tersebut. Tak cukup sekejap, mata garu yang baru telah siap dipakai. Namun, siapa sangka kelak batang kayu tersebut akan membuat seluruh rakyat di kerajaan Sidendreng menjadi beranak. Benar saja, sejak kejadian itu, sawah yang dulunya hijau dan subur berubah menjadi kering dan retak. Sungai yang dulunya mengalir berubah menjadi kering. Di mana-mana tercium bau bangkai dari hewan-hewan ternak yang telah mati karena kehausan. Raja Lapatirohi menjadi gelisah dan memanggil Nenek Maloro untuk datang ke sawahnya. Nenek Maloro, apa yang terjadi pada kerajaan kita? Saya tidak tahu, Tuanku. Yang saya tahu, seluruh rakyat kita menderita akibat kemarau panjang ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Nenek Maloro? Tuanku, Raja Lapatirohi, izinkan
berubah menjadi subur. Nenek Malwomo merasa lega dan tak henti mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menamakan sumur ini sumur cinta. Orang-orang dapat mengambil air minum di sini untuk kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, kemarau panjang belum berakhir di kerajaan Sidente. Pada suatu hari, Nenek Malwomo kembali menemui Raja Lampatiroy. Apakah tuanku mengingat alasan mengapa dahulu rakyat kerajaan Sidente dapat hidup dengan sejahtera? Itu karena kerajaan ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Tuanku Raja Lampatiroy, kemarau panjang ini terjadi karena ada seseorang yang telah berbuat tidak jujur. Tidak jujur itu bukan hanya berbohong, mengambil barang orang lain, juga termasuk tidak jujur. Raja Lampatiroy kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal kerajaan untuk mencari tahu siapakah di antara penghuni kerajaan yang telah berbuat tidak jujur. Jika pelakunya ditemukan, maka ia akan menerima hukuman berat. Namun, hari demi hari berlalu, tak ada seorang pun di kerajaan Sidente yang mengaku telah berbuat tidak jujur. Sampai pada suatu hari, ada seorang lelaki yang mendatangi Raja Lampatiroy. Lelaki itu berjalan masuk dengan kepala tertutup karena menahan malu. Permisi tuanku, saya ingin mengatakan bahwa saya telah berbuat tidak jujur. Tindakan saya yang menjadi akibat kemarau panjang ini. Saya telah mencuri pada waktu itu. Saya mengambil sebatang kayu yang bersandar di sebuah pohon. Maafkan saya, tuanku. Saya siap menjalani hukuman apapun yang diberikan. Dengan penuh rasa penyesalan, lelaki itu bersimpuh di hadapan Raja Lampatiroy. Betapa terkejutnya Nenek Malwomo ketika menyadari bahwa lelaki itu merupakan putranya sendiri. Putranya lah yang telah mencuri dan menyebabkan kemarau panjang di kerajaan Sidente. Ada tak mengenal anak dan cucu. Dengan berat hati, Nenek Malwomo melepas kepergian putranya yang telah siap menerima hukuman dari Raja Lampatiroy. Selepas kepergian putra Nenek Malwomo, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Awan berkumpul dan guntur bergemuruh. Hujan turun sangat deras. Seluruh rakyat di kerajaan Sidente bergembira karena kemarau panjang telah berakhir. Seluruh tanaman kembali tumbuh dengan subur. Hewan-hewan ternak juga kembali tumbuh
jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Cukup sekian.